Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Topik yang akan kami bahas mengenai mata kuliah dasar pemrograman dalam demonstrasi proyek mahasiswa. Perkenalkan, nama saya sendiri Ines Zakiatunisa dengan NIM 1220686. Saya bertugas sebagai moderator. Sebelumnya, izinkan saya memimpin jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari pertama Andika Rifki Arifin dengan NIM 1220657, yang kedua Muhammad Rian Ramdhani dengan NIM 12282, yang ketiga Intan Restu Oktaviani dengan NIM 1220210, yang keempat Rizky Alfian dengan NIM 1220666, yang kelima, Tiara Maharani dengan NIM 1220321. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Pada masa sekarang, segala aktivitas manusia dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Salah satunya, program komputer yang dapat mempermudah kegiatan penjualan produk. Pada tugas kali ini, kami membuat suatu program penjualan toko baju sederhana dengan menggunakan program Python. Tujuan dari pembuatan proyek kali ini yaitu: yang pertama, sebagai salah satu kriteria untuk memenuhi nilai mata kuliah dasar pemrograman. Yang kedua, menerapkan materi mata kuliah yang berkaitan dengan program Python, terutama dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mempermudah jual beli dengan program Python. Tema yang kami usung yaitu program toko baju atau penjualan baju, di mana pada masa sekarang program sederhana seperti program penjualan sangat dibutuhkan. Dan dalam program yang kami buat kali ini, kami bisa membeli baju berdasarkan gender laki-laki ataupun perempuan. Serta di program ini kami bisa menghitung jumlah penjualan dan menyimpan data penjualan dan mencetaknya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Fungsi-fungsi yang kami gunakan dalam program kami yaitu yang pertama ada fungsi print. Fungsi print yaitu fungsi bawaan untuk mencetak atau menampilkan suatu objek dalam operasi output. Lalu berikutnya ada fungsi string. Fungsi string yaitu tipe data Python yang menyatakan karakter atau kalimat yang berupa huruf, angka, dan lain-lain yang diapit dengan tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1. Lalu berikutnya ada fungsi input. Fungsi input digunakan untuk mengambil data angka. Selain itu juga berfungsi membaca data dari keyboard sebagai string, terlepas apakah tertutup dengan kutip atau tidak. Lalu berikutnya ada fungsi integer. Fungsi integer yaitu tipe data Python yang menampung bilangan bulat, baik itu bilangan positif maupun bilangan negatif. Selain itu juga di dalam program kami terdapat fungsi list. Nah, fungsi list yaitu fungsi tipe data yang menyimpan berbagai macam tipe data yang isinya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Biasanya berisikan dengan satu atau beberapa elemen di dalamnya. Nah, seperti di dalam program kami, ada list nama barang, list harga, list ukuran, list jumlah beli, dan subtotal. Selanjutnya, penggunaan fungsi def. Pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharuskan menggunakan fungsi. Sebab apabila kita tidak menggunakan fungsi, bisa jadi kita akan kerepotan dalam menulis kode programnya karena banyak yang harus ditulis. Di samping itu, fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, yang artinya hanya didefinisikan sekali, namun dapat digunakan berulang kali. Pada program penjualan toko baju ini, kami membuat fungsi kami sendiri, yaitu untuk mendefinisikan macam-macam baju wanita dan pria beserta harga dan ukurannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua fungsi program, yaitu percabangan dan perulangan. Yang pertama, percabangan. Percabangan merupakan cara kita mengambil satu pilihan atau kondisi yang benar lebih dari satu. Jika kondisinya benar, maka program akan langsung mengeksekusinya.
Di sini terdapat 3 pernyataan percabangan. Yang pertama pernyataan if, yang kedua pernyataan if else, yang ketiga pernyataan if elif else. Di sini kami menggunakan pernyataan if elif else di mana kondisinya banyak. Jika if benar, maka program akan langsung mengeksekusinya. Jika if salah, maka akan masuk ke elif. Jika elif salah, akan masuk ke else. Di sini tidak hanya pernyataan if, elif, dan else. Di sini terdapat percabangan bersarang atau disebut nested if, di mana terdapat if di dalam kondisi if, seperti gambar tersebut. Yang kedua, menggunakan perulangan atau disebut looping yang berfungsi melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Di dalam bahasa Python terdapat 2 perulangan, yaitu perulangan for dan perulangan while. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah ditentukan banyak perulangannya, sedangkan perulangan while merupakan perulangan yang tidak tentu banyak perulangannya. Di sini kami menggunakan perulangan for, di mana perulangan yang mengerjakan bagian secara berulang-ulang berdasarkan saran atau kondisi yang sudah ditentukan. Berikutnya, continue dan break. Pada perulangan atau looping biasanya akan berhenti apabila kondisi sudah bernilai salah. Namun, seringkali kita harus keluar dari looping di tengah jalan pada keadaan tertentu. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan kata kunci break dan continue. Statement break memaksa program keluar dari looping, sedangkan statement continue menyebabkan program terus berlangsung ke step berikutnya. Dalam program ini, continue digunakan apabila kode baju tidak ditemukan dan akan mengulang lagi dari awal. Sedangkan penggunaan break digunakan setelah pernyataan apakah mau belanja lagi, kemudian dijawab ya atau tidak, maka program akan berhenti atau keluar dari perulangan. Oke, selanjutnya kita akan ke flowchart atau diagram alir dari program toko baju ini. Pertama-tama, sebelum ke flowchart program toko baju, kita akan melakukan penginputan data baju pria dan wanitanya terlebih dahulu. Pertama, kita input macam-macam jenis baju pria dan macam-macam jenis baju wanita. Setelah itu, kita input ukuran bajunya. Setelah itu, kita input harga satuan baju. Lalu, kita simpan sebagai data baju pria dan data baju wanita. Setelah tahap penginputan data baju, kita akan masuk ke dalam flowchart utama dari program toko baju kelompok 8. Awal, kita mulai programnya. Setelah itu, kita input nama pembeli dan nomor handphonenya. Lalu, kita pilih jenis kelamin atau gender si pembeli. Jika ia pria, maka yang tampil akan list baju pria dan akan melakukan proses selanjutnya. Dan jika ia wanita, maka akan tampil list baju wanita dan akan lanjut ke proses selanjutnya. Sebagai contoh, si pembeli adalah pria, maka akan tampil baju pria yang sumbernya dari data baju pria yang telah kita input sebelumnya. Setelah tampil list baju pria, kita akan memilih baju dengan penginputan. Lalu pilih ukurannya dan jumlah beli satu jenis baju. Maksudnya
baju yang telah dipilih ingin membeli dengan jumlah berapa. Oke, selanjutnya apakah ingin belanja lagi? Jika ya, maka program akan mengulang ke proses pilihan baju. Jika tidak, program akan melakukan ke tahap selanjutnya. Dan dari semua penginputan ini akan tersimpan data sementara, yaitu data pembelian baju, dan akan melakukan proses ke tahap selanjutnya yang dihubungkan dengan konektor. Tahap flowchart selanjutnya akan menampilkan tulisan program toko baju kelompok 8. Lalu menampilkan nama si pembeli dan nomor handphonenya. Dan menampilkan data belanjaan dengan format nama baju, ukuran, jumlah beli, harga satuan, dan subtotalnya. Subtotal dapat dihitung dari harga dikali jumlah beli satu jenis baju. Selanjutnya, program akan menghitung total harga dengan cara menjumlah seluruh subtotal. Lalu akan tampil total harga dari belanjaan tersebut dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya, dihubungkan dengan konektor. Pada tahap terakhir, flowchart program toko baju kelompok 8, program secara otomatis akan melakukan pemilihan apabila total belanja mencapai Rp500.000 atau lebih, maka akan mendapatkan pemberian diskon. Jika tidak, maka akan menampilkan total akhir belanja. Diskon dapat dihitung dari total belanja dikali 25/100. Lalu akan menampilkan tulisan "Selamat, Anda mendapatkan diskon 25%". Lalu program akan melakukan penghitungan ulang untuk menghasilkan total akhir belanja, yaitu total belanja dikurang diskon. Lalu akan menghasilkan atau menampilkan total akhir belanja. Selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran yang diinput dengan manual input. Setelah itu, jika ada kembalian, maka uang pembayaran si pembeli dikurang total akhir belanja, dan program akan menampilkan uang kembalian. Setelah itu, petugas kasir akan melakukan pemberian uang kembalian dan melakukan pencetakan struk pembayaran. Jika tidak ada kembalian, maka langsung ke tahap cetak struk pembayaran. Dan program telah selesai. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Alfian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan program toko baju yang kelompok 8 buat. Pertama, masukkan nama lengkap Anda.
Nama saya Rizky Alfian, masukkan nomor telepon. Setelah itu kita masukkan jenis kelamin, kita pria atau wanita. Kalau misalkan kita mau beli baju pria, masukkan pria. Ketika kita mau beli baju wanita, masukkan wanita. Nah, kita pria. Maksimal 10 baju. Kita akan beli 2 baju contohnya. Kita pilih di sini. Ada jas, kemeja, denim, batik. Contohnya saya akan beli baju koko, yaitu dimasukkan poin 5, ukuran XL, dan mau beli 1 saja. Apakah kamu akan belanja lagi? Karena tadi saya input 2, jadi kita tulis ya. Kita pilih, kita mau beli apa? Sini, jaket parka, jaket kulit, baju koko, batik. Saya mau beli batik dengan poin 4. Oke. Ukuran XL. Mau beli berapa? 1 saja. Apakah kamu mau belanja lagi? Tidak, karena kita tadi beli bajunya cuman 2 ya. Oke. Klik. Di sini langsung muncul struknya. Program toko baju kelompok 8 dengan nama Rizky Alfian, nomor telepon, daftar belanjaannya di sini, dan hasil totalnya adalah 250.000. Dan kita harus bayar dengan uang misalkan 300.000. Oke. Uang kembaliannya adalah 50.000. Terima kasih sudah belanja. Begitu saja demonstrasi sederhana dari program kelompok 8, yaitu toko baju. Terima kasih. Dari yang telah kami jelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi penjualan barang ini dapat mempermudah dan mempercepat proses pencatatan transaksi penjualan. Serta pada sistem aplikasi ini dapat juga mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan barang. Demikian pemaparan demonstrasi proyek mahasiswa dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.